Selamat siang anak-anak. Siap. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Masih. Luar biasa ya kalian ya. Oke, sekarang untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa ya. Yang memimpin doa kita siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Desi. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Karena berkat dan rahmat-Mu kami dilindungi Engkau dari pagi sampai sekarang ini. Sekarang kami akan melakukan pembelajaran kami. Lindungilah dan bimbinglah kami dalam melakukan pembelajaran kami. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kami dapat kami mengerti dan kami pahami. Dan mungkin doa ini yang dapat kami menentukan dalam tangan-Mu dalam pengantar Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, Putra, dan Kudus. Doa selesai. Oke, terima kasih Desi. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau memeriksa kerapiannya dulu. Sudah rapi semua? Sudah. Sampah-sampahnya sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, baiklah Ibu lihat sudah rapi, sudah bersih. Sekarang kita absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya. Tanggal berapa ya hari ini ya? 17. Oke. Oke, baik ya, sudah hadir semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita akan mengingat kembali materi kita minggu lalu, ya kan? Masih ingat tidak materi kita minggu lalu tentang apa? Masih ingat tidak? Yang pertama tentang pengertian tenaga kerja. Kemudian apa lagi? Kesempatan kerja, angkatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ada yang masih ingat atau lupa atau mau bertanya? Siapa? Ya, Bu. Tigor. Apa yang mau ditanya Tigor? Bu, kemarin kan kita sudah membahas tentang jenis tenaga kerja. Ya. Nah, saya ingin bertanya tentang jenis tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Ada yang mau jawab? Ada yang ingat Crispy? Ya. Contoh-contohnya adalah kuli bangunan, guru, dan asisten rumah tangga. Ya. Tigor bagaimana? Ya, Bu. Ada yang mau menambahkan lagi contoh-contohnya? Tidak ada. Atau lupa? Ingat semuanya? Oke. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melanjutkan di materi ketenaga kerjaan juga, tapi submaterinya apa kira-kira hari ini? Submaterinya yang akan kita buat hari ini? Ya. Hari ini kan kita di bab 3. Hari ini kita materi apa ya? Oh, ya. Nah, itu yang ditanyakan tadi kan. Yang pertama itu kira-kira tentang apa? Kelanjutan. Masih dalam materi ketenaga kerjaan, submaterinya tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian ada sistem upah. Dan terakhir itu adalah pengangguran. Nah, bisa dilihat di bukunya itu ya. Nah, apa sih kita mempelajari itu? Nah, itu ada keterkaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, di situ nanti kalian akan tahu upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian sistem upah di Indonesia ini bagaimana, dan tentang pengangguran. Nah, itu nanti akan kalian pelajari dan akan Ibu jelaskan di materi, gitu ya. Nah, kemudian metode yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran ini adalah masih sama, berbasis masalah, yaitu nanti kalian mencari masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, tapi submateri yang kita pelajari, yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian sistem upah dan pengangguran. Nah, sebelum masuk di materi kita, kalian harus tahu tujuan kita belajar hari ini apa, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, gitu ya.
Nah, bisa dilihat di depan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL dan melalui metode diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan dengan benar, dan kemudian peserta didik mampu menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran dengan benar. Nanti itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita membuat kelompok dulu ya. Nah, kalian kelompoknya kan sudah ibu bagi kemarin ya. Nah, silakan membuat kelompok terlebih dahulu. Atau mejanya. akan menampilkan materi kita melalui PowerPoint ya. Tugas kalian menyimak, melihat materi yang akan Ibu sampaikan ini ya. Nah, ini adalah materi kita. Yang pertama itu masalah tenaga kerja dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama itu melalui pendidikan formal. Apa itu kira-kira pendidikan formal ya? Pendidikan yang mulai dari SD, SMP, SMA, yang disebut dengan tuntaskan pendidikan 12 tahun beserta dengan kurikulum yang baru ya. Kemudian ada yang kedua, pendidikan non formal. Nah, di situ sebagai pelengkap atau penambah. Apa kira-kira itu? Ya. Pelengkap, non formal berarti bukan pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Les, Bu. Ya, les, privat, bimbingan, khusus untuk penambah gitu. Misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris, kita les bahasa Inggris. Atau kita mau pandai berbahasa Jerman, kita les bahasa Jerman atau matematika dan sebagainya gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, ini sangat menentukan sekali kalau pekerjanya suka sakit, bagaimana bisa terjadi kualitas yang baik terhadap tenaga kerja. Jadi harus ada penyediaan sarana kesehatan. Jadi misalnya yang memberi pekerjaan itu ada menjamin misalnya untuk tenaga kesehatannya diberi uang kesehatan ya, kalau sakit berobat, atau yang disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja gitu ya. Nah, kemudian 3, menyelenggarakan program magang. Nah, program magang ini untuk meningkatkan pengalaman dan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Nah, contohnya apa saja yang suka magang-magang ya?
Iya, guru PPL betul ya. Guru PPL juga kan sebelum dia menjadi seorang guru kan dia harus pelaksanaan magang dulu. Nah, kemudian kayak SMK itu kan, SMK yang apa namanya komputer, yang teknik. Nah itu mereka melakukan pemagangan ya biar apa namanya mereka semakin profesional dalam keahlian mereka gitu ya. Nah kemudian yang keempat memberdayakan balai latihan kerja. Nah ini biasanya yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah itu dalam setahun itu biasa Dinas Tenaga Kerja melaksanakan balai latihan kerja. Itu untuk meningkatkan keahlian kita gitu, keterampilan kita. Misalnya seperti orang salon itu ya. Nah, dia sudah bisa buka salon tetapi dia ingin lagi mencari apa namanya? Keahlian lain atau keterampilan lain. Misalnya di salon dia hanya buka yang khusus potong rambut, tetapi di balai itu membuka yang khusus rebonding atau apalagi lah macam-macam sesuai dengan keahlian yang ada gitu ya. Kemudian berikutnya mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Apa itu? Dengan pelatihan terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kalau udah namanya Badan Nasional itu berarti sertifikat profesinya itu berlaku untuk nasional, ya kan? Bahkan bisa ke luar negeri, artinya terpercaya, ya, ahlinya itu terpercaya. Sampai ke luar negeri juga bisa bekerja. Nah, kalau yang balai latihan kerja ini bersifat di dalam saja ya, nasional tapi hanya di dalam saja gitu ya. Jadi itu beberapa apa namanya upaya-upayanya ya. Berikutnya kita masuk di sistem upah. Nah, sistem upah itu adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, setiap orang yang bekerja itu berhak mendapat imbalan atau upah ya. Jadi kita jangan hanya bekerja saja tidak dapat gaji gitu kan. Kemudian dalam sistem upah itu adalah teori upah. Nah, teori upah ini yang pertama itu teori upah alami. Ini menurut siapa itu? David Ricardo ya. Nah, upah menjadi dasar batas minimum penentu upah tenaga kerja berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Nah, kalau menurut David Ricardo itu kalau upah pasar itu lebih besar dari upah alaminya, maka sejahteralah si pekerja. Karena upah alami itu upah yang ditentukan. Tetapi kalau dia berdasarkan penawaran dan permintaan pasar lebih besar, pekerjanya bisa lebih makmur, gitu ya. Nah, kemudian teori upah besi. Ini menurut siapa? Ferdinand Marsali. Kemudian upah yang diterima pekerja merupakan upah minimum sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Contohnya apa ini? Ya, kerja setengah mati, tapi upah tidak ada. Tapi karena orangnya perlu, ya jadi dia mau bekerja, biarpun upahnya kecil. Itu dia dimaksud dengan teori upah besi, gitu ya, terpaksa, gitu ya. Tetapi dia juga bisa mencari kerjaan lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya teori upah apa namanya etika. Nah, kalau teori upah etika itu upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan beban pekerjaannya, lebih kepada etikanya ya. Misalnya dia melakukan kerja seminggu, beban kerja seminggunya berapa, itulah upah yang diberikan. Bisa juga ditambah dengan tunjangan misalnya kalau dia laki-laki ya anak istri atau kebalikannya ya. Nah, itu dia yang termasuk dalam teori upah. Kemudian berikutnya sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, ini dia. Ada upah menurut waktu. Nah, upah menurut waktu atau lamanya bekerja berdasarkan jam, hari atau bulan. Nah, yang jam itu bagaimana sih? Yang jam atau? Nah, upah menurut jam yaitu upah yang digaji berdasarkan pekerjaan berdasarkan waktu atau jam. Nah, contohnya misalkan 1 jam dia digaji
10.000. Maka seberapa lama dia bekerja, misalkan 3 jam, maka 10.000 dikali 3 itu 30.000 yang didapat. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk. Berikutnya ada yang hari. Siapa yang kira-kira yang memberi contoh untuk hari ya? Oh ya. Jadi, Menurut saya sistem pembayaran kerja adalah Yang hari? harian adalah pekerja dibayar sesuai dengan berapa hari orang tersebut bekerja. ya contohnya misalnya dalam 1 hari dia mendapat berapa? Misalnya sehari itu dapat 1.000 untuk Ya, dihitung kali berapa hari dia bekerja dalam 1 minggu atau 1 bulan. Oke, terima kasih. Kita hapus dulu untuk ini. Siapa yang menambahkan kalau yang bulan? Bulan. Siapa yang menambahkan? Upah menurut waktu tapi bulan banyak. Contohnya apa? Pegawai negeri atau PNS itu kan dihitung bulan, atau pegawai tetap ya, pegawai tetap di suatu perusahaan. Berikutnya ada upah menurut hasil. Kalau menurut hasil ini berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan. Contohnya apa lah kira-kira? Menurut hasil produksi. Contohnya apa? Tukang jahit, misalnya bajunya 1 hari dapat berapa buah yang dijahit, gitu ya, diproduksi, gitu kan? Nah, kemudian upah yang diterima sesuai dengan banyaknya baju yang dijahit, atau yang bukan ngumpul-ngumpul apa begitu ya, ngumpul-ngumpul apa? Sayur, itu berapa kantong dapatnya atau berapa gendongan dapatnya. Nah, semakin banyak, semakin juga upahnya yang didapat semakin banyak, gitu ya. Nah, berikutnya upah berongan. Upah berongan ini dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerjaan dan pekerja. Upah berongan pernah nggak dengar? Nah, contohnya? Orang buat bangunan. Iya, borong bangunan, benar Jenny. Apalagi? Jalan, apalagi? Jembatan. Oke, luar biasa, mantap. Kemudian ada upah dengan sistem mitra usaha. Nah, ini di dalamnya ada berupa saham dan obligasi. Apa kira-kira itu ya? Yang kita sering dengar, tanam saham, ya kan? Ada obligasi, berarti artinya saham itu adalah nilai yang kita tanam pada perusahaan itu. Berapa andil kita dalam perusahaan itu? Misalnya kita menanam saham itu 7%. Nah, kita buat perjanjian dengan pendiri perusahaan. Dari 7% itu kita dapat nilai saham kita. Dan juga ada obligasi di dalamnya. Misalnya sahamnya tidak bisa seberapa dapat, tapi di obligasi bisa dijual belikan dan berlaku. Jadi nanti ada perusahaan lain yang membeli bisa, gitu ya. Itu yang termasuk dalam sistem upah. Berikutnya, terakhir materi kita pengangguran, ya kan? Pernah dengar pengangguran? Sering. Ada lagunya ke pengangguran? Oke, pengangguran itu pengertiannya secara umum apa? Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau intinya orang yang tidak bekerja sama sekali, mencari kerja atau bekerja kurang dari 2 hari seminggu. Biarpun dia dalam 1 minggu itu ada 2 hari bekerja, dia tetap seorang pengangguran, ya, ngaku-ngakunya kerja, gitu kan? Tapi itu dalam teori ekonomi, ya. Nah, kemudian secara angkatan kerja, pengangguran adalah usia 15 sampai 65 tahun. Yang produktif tapi tidak aktif. Nah, itu dia contoh-contoh dari materi-materi kita hari ini. Nah, setelah kalian tadi melihat materi melalui PowerPoint, tugas kalian di sini adalah berdiskusi nanti tentang permasalahan-permasalahan yang baru kita sampaikan di materi, yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian ada sistem upah, kemudian ada apa lagi? Pengangguran. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya dengan kalian mengerjakannya berdiskusi. Ya, setelah itu
kalian akan mempresentasikan ya masalah-masalah yang ada yang Ibu berikan pada LKPD. Gitu ya, paham tidak? Paham. Kurang semangat, paham tidak? Paham. Oke, mantap, luar biasa. Untuk kelompok 1, ini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kalian bisa mengambil dari sumber-sumber yang relevan ya. Kalian bisa mengambil dari internet atau membuka melalui HP kalian ya. Silakan dicari dulu. Yang tidak bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ada yang tidak bisa tidak? Tidak. Ya, tulis nama kelompok ya, nama kelompok siapa-siapa. Ya, tulis nama kelompoknya. Dalam kurung yang ketuanya dikasih juga ya. Dalam kurung nama kelompok dulu. Ada yang mau ditanya tentang permasalahannya? Ya, teori upah tersebut, misalnya teori dana upah dan lainnya, ini yang dicari. Kalau teori upah yang itu kan saya jelaskan ya, yang beda dari yang penjelasan edukasi. Contoh lain dari teori upah. Ya. Karena apa itu? Kalau kerjakan ya, ya bisa. Kita yang ini yang masalah Oh. Halaman 31. Yang bingungnya di mana? Kalau yang didapat kelompoknya singkat saja gitu ya. Mana kelompok 4? Mana pertanyaannya? Nah, ini yang menjadi apa saja hubungannya apa saja yang oke, di sini isinya. Ya. Ya, apa kira-kira yang terjadi dengan pengangguran di Indonesia? Tidak. Panjang nggak? Katakan keluar. Kalau ada yang mau ditanya, oke. Anggapan dari solusi dalam pekerjaan. Oh, sanksi itu contohnya kan si pekerja ini sudah dapat bonus, ya kan? Nah, kalau orang yang dapat bonus itu kan biasa tidak selamanya dia itu tidak ada masalah. Nah, jika dia mengalami masalah dalam pekerjaannya harus ada sanksi lah, ya kan? Nah, dia maksudnya tuh sanksi itu agar mereka tertib gitu dalam bekerja. Kan sudah dapat bonus nih, mau dapat bonus lagi atau tidak gitu kan? Kalau mau dapat bonus lagi ya tertib dalam bekerja, misalnya yang rajin dapat bonus gitu kan,
lain. Kalau tidak tertib atau melanggar yang diberikan oleh kasih pekerja, itu bisa diberikan sanksi, misalnya kira-kira misalnya dipotong gaji gitu. Atau tidak diberikan bonus sesuai dengan bonus yang sebelumnya, misalnya bonus yang sudah dapat itu 1 juta tapi hanya diberikan 500.000, itu sanksi gitu ya. Jadi kalau ada bonus, yang kesenangan dapat bonus juga, tapi harus berikan sanksi agar dapat bonus terus, gitu kan? Ya, kerjanya jadi semangat, ya kan? Bonus itu kan untuk agar supaya kita kerja lebih semangat, ya kan? Paham ya, Victoria? Ya. Kelompok 2. Siapa dong? Kalian tentang sistem upah kan? Sistem upah selain dari tadi kan di sini yang saya jelaskan tentang ya komisi sama salahnya ya yang lain tadi kalau beda ya, bisa dimasukkan. Itu dia harus kalian cari, itu artinya berbasis masalah, kalian lebih kritis ya, tidak mendapatkan informasi yang hanya sedikit, tapi kalian lebih berwawasan, terus kemudian kalian berpikir kritis mencari gitu permasalahan-permasalahannya. Bisa dimasukkan. Bisa. Apa dulu? Apa? Bingungnya di mana? Ada yang mau diambil, ada yang enggak gitu kan? Kalau semuanya termasuk di dalam apa kalian tadi membahas tentang? Kalau kira-kira banyak, itu kalian ambil kesimpulannya aja. Kami aja kan ada kelompok saya mewakili kelompok saya. Jadi artinya ambil kesimpulannya aja kalau banyak. Ya Win? Ya. Apa hubungannya dengan pekerja dan tingkat kecepatan kerja? Kecepatan kerja itu berapa? Kalau ini ada tidak kecepatan kerja kamu? Kalau yang satunya apa? Kecepatan kerja sama. Apa hubungan antara kecepatan kerja dan tingkat kecepatan kerja? Oh, kalau tingkat itu banyaknya, kesempatan itu berapa adanya kesempatan kerja itu. Ya, misalnya setiap perusahaan ini ada kesempatan kerja, tapi tingkat kesempatan kerjanya ada enggak? Terima kasih gitu ya. Oke, gimana? Sudah, bisa dimasukkan tadi itu kan? Oh iya, kalian? Ya Bu. Sudah Bu. Gimana nya? Tadi Kebijakan ekonomi itu yang ada kan? Makanya itu yang dicari, ya kan? Kebijakan ekonomi sudah ada. Berapa kebijakan ekonominya? Kebijakan ekonomi. Yang pertama apa? Mengubah merupakan beberapa stimulus ekonomi. Kebijakan ekonomi ya dalam pemerintahan, dalam mengatasi pengangguran ya. Kalau mau dijelaskan boleh.
satu. Tapi hasil yang kesimpulannya saja. Kalian jelaskan semua. Sedikit saja yang menjadi intinya dari kegiatan ekonomi itu apa? Intinya saja. Nanti ini yang kedua ya. Jadi ya semua. Pendidikan kan tampilan. Kalau kondisi pasar apa? Dengan kondisi pasar. Terus kemampuan perusahaan. Ya, hubungan dengan perintahan barang atau jasa. Ini apa ya? Kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan kemudian serikat pekerjaan. Serikat pekerjaan atau pekerjaan. Serikat itu perkumpulan kemampuan serikat pekerja. Kemampuan dari serikat pekerja. Serikat pekerja itu karyawan itu termasuk dalam apa namanya dalam serikat pekerja. Terus produktivitas kerjanya bagaimana? Kemudian kebijakan pemerintah. Dan terakhir biaya hidupnya tinggi atau tidak? Tinggi. Tinggi. Ekonominya rendah tapi biaya hidup tinggi. Dijelaskan singkat saja penjelasan intinya. Yang banyak-banyak ambilnya, kan bisa gantian. Ya, bisa lah. Tidak usah ketua ya. Oke. Yang itu. Sudah sampai di mananya? Yang sanksi sudah. Bonus dan sanksi ya kan? Supaya agar tenaga kerjanya semakin berkualitas, bersemangat, berarti harus ada bonus. Ya, tidak juga mengambil upaya-upaya yang tadi disampaikan kemarin. Yang tadi itu secara umum sudah. Malah kalau lebih ada bonus lebih semangat kan? Sanksi. Kalau ada bonus harus ada sanksi juga lah. Kelompok 2 tuh. Nanti gantian juga begini boleh. Laksanakan kerja. Ada yang mau ditanya? Ya. Tidak. Sementara masih paham. Kelas yang
yang ditulis ini kelasnya kelas. Iya, kelasnya. Sudah selesai ya. Ingat koreksi Nulis. di atas. Ini ada kelasnya. Kelasnya ditulis ya. Kan orang yang bekerja itu bayar pajak, ya pajak penghasilan namanya. Jadi yang berikutnya apa? Terdapat beberapa kegiatan komersial. Silakan. Nah, bagaimana udah diskusinya? Ada yang belum? Oke, kita tunggu teman-temannya yang belum. Sudah semua atau bagaimana? Belum. Sanksi apa saja? Tahu kira-kira? Tadi kan udah kami jelaskan, saya dari kalau dia melanggar nih, sudah kasih bonus nih, tapi masih malas, ya kan? Datangnya terlambat, ya kan? Seharusnya dia menghasilkan produksi pada hari itu, dan macam jenis barang dia hanya menghasilkan 3. Jadi apa yang harus dilakukan dengan sanksinya? Apa kira-kira? Pemotongan. Nah, kita langsung ke contohnya juga ada apa-apa. Contoh dari sanksi. Misalnya apa gitu kan? Ya. Langsung ya dibuat ini kan. Bagaimana kelompok 2? Sudah kelompok 2? Sedikit lagi. Oke. Kelompok ini kelompok 3 kan? 3. Oke. Kelompok 4? Kita tunggu dulu ya kelompok lainnya. Sudah dapat belum sanksinya? Sudah, kelompok 2. Masih sambungan ya. Keluar dari yang menjelaskan ya. Bagaimana? Sudah selesai semua tidak diskusinya? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok
3 Sudah. kelompok 2 masih ada menambahkan, sebentar lagi. Kelompok 1 sebentar lagi, kita tunggu kelompok 2 gitu ya. Tulis kelasnya ya, jangan lupa ya. Kelas 11 IPA. Sudah? Sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Oh belum? Kelompok 2 belum? Oke, silahkan. Sebentar lagi ya. Terlalu banyak no. Dibuat suatu kesimpulan aja pun nggak apa-apa. Ambil yang penting-penting saja yang tadi presentasi. Sudah. Tapi sudah semua kan ini? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. Kalian siap mempresentasikannya? Siap. Ya, nanti ada yang mau bertanya boleh dengan kelompoknya ya, kelompok yang mau bertanya apa yang mau ditanya ya. Kemudian sudah selesai semua tadi ya. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau sudah tepat silakan maju ke depan. Baiklah, sebelumnya selamat siang teman-teman dan BK. Nama saya Tigor Agara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang kelompok kami. Silakan. Anda telah mengetahui upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Anda telah mencari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia lainnya seperti bonus dan sanksi. Dari bonus kualitas tenaga kerja akan meningkat. Kapan bonus untuk karyawan akan diberikan? Bonus akan diberikan pada karyawan yaitu bonus akhir tahun, bonus tunjangan hari raya, dan ada juga bonus yang diberikan pada karyawan yang rajin dalam menjalani pekerjaannya. Dan karena adanya bonus pada karyawan, pastilah ada sanksi dalam hal tersebut. Sanksi dapat diterima seorang karyawan apabila mereka malas atau terlambat dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah ditentukan dan diberikan oleh suatu perusahaan. Contoh dari sanksi perusahaan adalah pemotongan gaji karyawan apabila mereka gagal memenuhi tugas atau pekerjaan yang sudah atau telah diberikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita upload. Jadi kelompok 1 tadi mengangkat permasalahan tentang motivasi atau upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dari sisi bonus. Nah, kemudian ada bonus, ada sanksi juga. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Bu Esti. Jadi saya ingin bertanya tentang tunjangan hari raya, apakah tunjangan tetap dan apa-apa saja? Oh iya. Jadi tunjangan hari raya itu apakah tunjangan tetap dan apa-apa saja contoh tunjangannya, Tigor? Silakan. Tunjangan hari raya itu tunjangan tetap karena setiap tahun itu selalu ada tunjangan hari raya dan setiap tahun ada hari raya. Contoh-contoh dari tunjangan hari raya misalnya hari raya Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Ya. Oke, terima kasih Tigor. Upload. Paham? Oke. Berikut kita akan lanjut di kelompok 2 ya. Kita urutkan saja ya.
silakan waktu dan tempat kelompok 2 mempresentasikan. Selamat siang Wika dan kawan-kawan. Selamat siang. Jadi perkenalkan nama saya Grace Pirianti, ketua kelompok dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada teori upah. Teori upah ini ditemukan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini, tinggi upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Nah, seperti yang telah Ibu Ika jelaskan tadi, bahwa teori upah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Nah, jadi di sini kami akan menambahkan jenis-jenis teori upah lainnya. Yang pertama ada teori dana upah. Adalah teori upah yang ditemukan oleh John Stuart Mill. Dalam teori ini, permintaan dan penawaran tenaga kerja menjadi penentu upah. Sedangkan penawaran tenaga kerja ditentukan oleh jumlah dana upah. Yang kedua, teori upah produktivitas batas kerja. Teori yang ditemukan oleh Clark ini menyatakan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Terakhir yang dibayar, yang disebut kerja batas dalam kurung marginal worker. Yang ketiga ada teori upah diskriminasi. Teori ini menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tetapi sengaja dibedakan atau didiskriminasikan bagi setiap pekerja. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Ada yang mau bertanya di kelompok 2 atau menambahkan? Tidak? Tidak ada ya. Jadi mereka mengangkat tentang teori-teori upah ya, teori upah yang selain dari yang kita pelajari. Berikutnya kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 3 waktu dan tempat Ibu persilahkan presentasi. Silakan ke depan. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang teori faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Misalnya pendidikan dan keterampilan, kondisi pasar, kemampuan perusahaan, kemampuan serikat pekerjaan, produktivitas kerja, kebijakan pemerintah, biaya hidup. Saya akan mengangkat tentang pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan secara umum, pendidikan dan keterampilan karyawan sangat berpengaruh pada penentuan upah. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau keterampilan karyawan, maka semakin mudah karyawan tersebut beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, sehingga produktivitasnya juga meningkat. Perusahaan biasanya menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan jenjang pendidikan karyawan. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan mendapatkan upah yang lebih tinggi, biasanya akan mendapatkan upah yang lebih besar. Begitu juga dengan skill yang dimiliki. Apabila semakin terampil, maka upah yang dia dapat kemungkinan lebih tinggi daripada yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, kita siap. Kelompok 3 itu mengangkat tentang apa tadi? Kelompok 3? Apa yang diangkat tadi? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi ada beberapa yang kalian sampaikan tadi itu adalah benar. Ya, ada yang mau bertanya di kelompok 3? Oke, silakan. Kelompok 4. Berikan contoh pekerjaan yang mengandalkan pendidikan dan keterampilan. Oke, contoh pekerjaan yang mengandalkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan yang kalian bahas tadi. Silakan kita. Jadi contoh pekerjaan yang mengandalkan pendidikan dan keterampilan, yang pendidikan itu misalnya guru, dokter, pilot. Sedangkan yang keterampilan seperti pengukir atau pemahat, pelukis, arsitek, koki, desainer, editor, dan ilmuwan. Terima kasih.
Oke, makasih Pak. Bagaimana kelompok 4? Sudah paham. Paham. Oke, kita beri aplaus dulu. Hasil dari diskusi kelompoknya ini juga bisa bukan. Selamat siang teman-teman dan Ibu Ika. Selamat siang. Di sini saya selaku ketua kelompok dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami di sini akan menjelaskan apa yang terjadi jika masalah pengangguran di Indonesia tidak segera teratasi dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama, yang terjadi jika pengangguran di Indonesia tidak teratasi yaitu bisa menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. 1. Rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. 2. Biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. 3. Berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun. Yang kedua, terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran, yaitu 1. Penciptaan lapangan pekerjaan. 2. Mengubah iklim investasi. 3. Menyebarkan beberapa stimulasi ekonomi. 4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pendidikan. Baik, hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, kita beri aplaus dulu untuk ada yang mau bertanya atau menambahkan? Atau sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Paham? Oke, baiklah. Karena kalian tadi sudah mempresentasikan semua permasalahan pada ketenagakerjaan, khususnya submateri. Yang pertama itu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang kedua adalah sistem upah, dan terakhir adalah pengangguran. Sesi presentasinya kita tutup. Kita aplaus dulu. Oke, jadi tadi kita sudah presentasi, sudah belajar dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan mengevaluasi. Jadi Ibu ada kuis hari ini untuk kalian. Nah, bagi yang punya HP silahkan menjawab di HP. Ibu akan mengirimkan link ke grup IPA ya. Silahkan mengklik linknya dan kemudian menjawab soal-soal yang ada di situ. Kita akan melihat siapa ini yang benar-benar mempunyai rating tertinggi dan tercepat ya dalam menjawab soal. Tapi yang pasti yang benar ya. Kalian perhatikan dulu, nanti Ibu bagikan. Perhatikan di depan. Nah, ini akan Ibu bagikan linknya ke grup kelas ya. Bagikan dulu. Kemudian silakan kalian menjawab. Oke, silakan diklik ya. Satu soal itu 1 menit. Masih ada waktu untuk mengulang kalau kalian jawabannya salah. Silakan. Nanti hasilnya akan Ibu tampilkan di depan setelah waktunya habis. Silakan dimulai. Waktu dan tempat silakan dimulai. Sudah dapat linknya? Oke, silakan. Sudah dapat linknya? Tinggal ditekan linknya. Ya. Mulai langsung. Sudah semua belum? Linknya? Udah semua linknya? Ibu tekan ya. Oke. 3, 2, 1. Silakan menjawab.
menjawab? Ada Nafarel, ada Emilia Gita, ada Rosa, ada Yuni. Jawab dulu pertanyaannya. Masih belum ada yang menjawab ya? Silakan. Oke, sementara masih Emilia Gita yang di depan. Masih satu jawaban. Ini ya nampak ya Emilia Gita ya. Ya. Oke, silakan dijawab. Ayo. Gamesnya dijawab. Satu soal 1 menit. Ya, masih ada waktu membacanya. Ayo Aldo. Ayo Grespi. Yang kedua ada siapa ini ya? Ada Tigor. Masih Gita yang di atas. Tigor yang di atas sekarang. Ayo Tigor. Masih Tigor yang di atas. Yang lain mana nih? Ada Rosa, ada Yuni, ada Aldo. Desi, silakan jawab. Ipan dan teman-teman. Masih Tigor yang di atas. Ayo Tigor. Ada Gita, ada Jenny menyusul. Kemudian Yuni. Soalnya itu 1 menit, kalian masih ada waktu untuk membacanya. Ya, Ibu memang kasih satu soal itu 1 menit. Masih Tigor, kita, ayo kita. Oke, masih Tigor. Masih Tigor. Yuni sudah naik. Di bawahnya Emilia Gita. Oke, Alfon juga mau ikut-ikuti. Oke, Rosa sudah mulai. Ayo Tigor, 2 lagi dengan Tigor. Ayo Tigor. udah semua atas sepeda. Dapat ada sepeda ya? Sepeda 1. Oke. Ayo Tigor. Agus. Agus ya, Yuni sudah di 2 bersaing dengan Tigor, tapi waktunya masih cepat Tigor. Saya Tigor. Siapa lagi? Aldo, usul. Jesse. Yang lainnya masih Tigor ya. Masih banyak ini. Ada Monica, ada Farel, Rosa. Oke, Yuni. Ayo Yuni. Tigor di posisi 2. Agustea. Kemudian Agustea ada posisi 3. Ayo Yuni, satu lagi Yuni. Tigor. Kalian masih ada waktu untuk mengulangnya 1 menit itu ya. Dari jawabannya kalian masih ada waktu untuk mengulangnya. Makanya Ibu kasih waktu 1 menit. Apa? Coba jawab kembali jawaban yang salah, pilih dengan baik. Pilih lagi. Ya lah, Yuni masih di atas. Ayo Yuni. Yuni masih di atas. Kedua itu Tigor. Kita ini enggak kita. Ringan. Jawab yang mana yang apa menjadi jawabannya dulu. Apa? Nanti diulang. Tapi masih bisa ulang. Ya kamu kecil, itunya
Siapa yang jatuh sekarang? Mas Yuni. Oke, satu. Coba lagi Yuni. Mana si Yuni? Ya, silakan. 3. Bagaimana 3? Ini enggak 3? Oke, Igor masih yang kedua ya. Ayo, Gor. Ayo Yuni, satu lagi. Nanti lagi saya biasa. Oke, Rosa menyusul. Oh, udah. Oke, waktunya sudah berakhir. Iya, memang. Pengalaman sudah lama ya. Seru kan? Oke, tadi kita telah mengevaluasi bersama. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Siapa yang akan membuat kesimpulan ini? Siap, Bu. Oke, silakan Aldo. Maju ke depan Aldo. Nah, baik teman-teman dan Wika, saya akan menyimpulkan untuk materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama yaitu kesimpulan untuk konsep ketenagakerjaan. Nah, di konsep ketenagakerjaan itu ada terbagi menjadi 4, yaitu ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, kesimpulan yang kedua di sistem upah. Sistem upah ada terbagi menjadi teori upah dan upah yang berlaku di Indonesia. Di mana teori upah terbagi menjadi 3, yaitu teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Dan sistem upah yang berlaku di Indonesia juga terbagi menjadi 3, yaitu sistem upah berdasarkan waktu, sistem upah berdasarkan upah golongan, dan sistem upah berdasarkan sistem hasil. Nah, yang ketiga yaitu masalah pengangguran. Masalah pengangguran terbagi beberapa jenis, yaitu jenis pengangguran yang pertama yaitu pengangguran terbuka, kedua pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran friksional, pengangguran teknologi, pengangguran struktural, dan pengangguran sukarela. Nah, di sini juga terdapat dampak negatif dari pengangguran. Yang pertama yaitu permintaan penawaran agregat menurun, penerimaan negara menurun, tingkat kesejahteraan menurun, angka kemiskinan meningkat, gaya sosial meningkat, dan kebutuhan sosial meningkat. Nah, di sini juga ada upaya atau cara untuk mengatasi pengangguran. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan menciptakan lapangan kerja baru. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Aldo. Sudah memberi kesimpulan yang sangat lengkap. Ibu hanya menambahkan saja bahwa pembelajaran kita hari ini intinya tentang upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, kemudian juga ada pengangguran. Itu menjadi wawasan baru bagi kalian ya, kalau nanti kalian masuk ke dalam dunia kerja. Jadi kalian sudah tahu ya, kalian nanti kerja, nanti kalian masuk sistem upah yang mana, apakah kalian masuk pengangguran yang mana gitu ya. Kemudian upaya kalian dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja itu bagaimana. Nah, jadi hari ini kalian mendapat pembahasan yang sangat luar biasa. Gitu ya? Paham ya? Kemudian kita akan lanjutkan dengan penutup. Nah, di penutup ini kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ada tidak yang mau merefleksi ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Saya mudah memahami pembelajaran dengan cara berdiskusi dengan teman, serta kuis yang diberikan oleh Ibu cukup baik dan menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Guru. Ada lagi yang mau merefleksi? Saya, Bu. Siapa? Oh, kita. Iya, silakan kita. Menurut saya hari ini cukup menyenangkan, apalagi dari materi penjelasan serta bimbingan dari Ibu Ika sangat baik sehingga mudah dipahami, serta cara pengajaran dari Ibu Ika tidak membuat murid bosan. Oke. Siapa lagi? Aldo. Oke, Aldo lagi. Oke. Nah, menurut saya pembelajaran dari Ibu Ika, dari cara Ibu membimbing, mengajar, dan menjelaskan
cukup jelas, dan serta kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini dengan adanya kuis itu sangat menyenangkan dan seru bagi saya. Oke, terima kasih banyak. Nanti coba kamu sering bikin kuis ya, tapi agak beda biar nanti lebih semangat dalam belajar, ya kan? Kita beri aplaus semua untuk kita hari ini. Ibu akan memberi motivasi untuk kalian ya. Kalian harus lebih semangat lagi, terutama dalam bekerja kelompok. Ibu sudah lihat sangat kompak sekali ya. Terutama tadi ada kelompok-kelompok yang semangat sekali dalam menjawab kuisnya. Nah, untuk lain kali kalian harus lebih semangat lagi ya. Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada siang ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Opa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Kristen, dengan saya ini. Bapak Surya, kami bersyukur atas kebaikan kepada kesempatan siang Tuhan. Terima kasih karena kepercayaan kami sepanjang mata pelajaran hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan dan datang rumah kami dengan keadaan selamat. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sampai syukur. Haleluya. Amin. Oke, pembelajaran kita sudah berakhir pada hari ini ya. Sekarang kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati membawa motor maupun yang berjalan kaki. Selamat